Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ustazah di bab kedua, jaringan tumbuhan. Hari ini kita akan bahas tentang beberapa macam jaringan pada tumbuhan. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah kita harus tahu tentang pengertian jaringan itu sendiri, kemudian macam-macam jaringan pada tumbuhan, organ pada tumbuhan, dan sifat totipotensi pada tumbuhan yang kita nanti gunakan sebagai dasar untuk pengembangan teknik kultur jaringan yang nanti seperti kita mau memperbanyak tumbuhan yang mungkin sudah hampir punah dengan cara yang lebih cepat dan lebih banyak hasilnya. Nah, apa itu jaringan? Jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki bentuk, kemudian susunan dan fungsi yang sama. Jadi kalau bentuknya berbeda dengan yang lain, berarti nanti nama jaringannya juga berbeda, dan tentunya struktur itu nanti mempengaruhi fungsi. Nah, jaringan tumbuhan itu nanti ada dua macam, jaringan meristem dan jaringan permanen. Apa itu jaringan meristem? Jaringan embrional atau jaringan muda yang sel-selnya aktif melakukan pembelahan secara mitosis. Dan jaringan permanen adalah jaringan yang merupakan hasil pembelahan dari jaringan meristem primer dan sekunder yang sudah berdiferensiasi atau yang fungsinya, strukturnya itu sudah berbeda. Nah, jaringan meristem berdasarkan awal terbentuknya ada meristem primer. Nah, meristem primer ini berkembang dari sel embrional atau awal pertumbuhan ya, awal pertumbuhan. Nah, terdapat di ujung akar dan ujung batang atau pada titik tumbuh. Dan di sini meristem primer menyebabkan terjadinya jaringan primer sehingga tumbuhan menjadi tambah tinggi. Nah, seperti itu. Kemudian meristem sekunder. Nah, di sini berkembang dari jaringan dewasa yang telah berdiferensiasi. Masih bersifat meristematis, ini khususnya yang kambium. Jadi dia nanti akan tumbuh melebar, khususnya di batang. Nah, menyebabkan pertumbuhan sekunder sehingga akar dan batang pada tumbuhan digotil menjadi tambah besar. Di sini kita bisa lihat ada lingkaran tahun di batang. Nah, untuk jaringan meristem berdasarkan posisinya, nanti ada meristem apikal, yaitu jaringan yang berada di bagian ujung akar, ujung batang, dan ujung tunas lateral, atau misalnya cabang yang arahnya ke samping ya. Kemudian yang kedua, meristem interkalar, jaringan meristem yang terletak di antara jaringan dewasa. Misalnya terdapat pada ruas-ruas batang monokotil. Jadi kalau kalian perhatikan, kayak misalnya batang tebu atau batang bambu itu kan ada ruas-ruasnya. Nah, antar ruas satu dengan ruas berikutnya itu membentuk nodus ya. Nah, yang ketiga adalah meristem lateral, yaitu jaringan muda yang terletak di tepi alat-alat tumbuhan ya. Posisi meristem samping sejajar dengan permukaan organ di mana jaringan ini ditemukan. Jadi nanti karena dia letaknya di tepian, maka itu nanti disebut dengan lateral. Lateral itu artinya tepi. Umumnya ditemukan pada dikotil dan gimnosperme. Nah, yang kedua, tadi kan sudah di awal sudah dijelaskan tentang jaringan meristem. Nah, yang kedua ini adalah jaringan permanen. Jaringan permanen di sini ada macam-macam ya. Yang pertama adalah jaringan epidermis. Ini jaringan terluar yang berfungsi sebagai pelindung. Yang kedua adalah jaringan parenkim, jaringan dasar, jaringan penguat, dan yang keempat jaringan pengangkut, dan yang kelima adalah jaringan periderm. Nah, jaringan untuk epidermis ini jaringan terluar yang berfungsi sebagai pelindung ya, karena memang posisinya ada di paling luar. Dan biasanya nanti hanya terdiri dari satu lapis sel dan banyak sekali mengalami modifikasi. Nanti akan saya jelaskan atau kalian bisa lihat di PowerPoint show yang Ustazah share. Kemudian yang kedua adalah jaringan parenkim, yaitu jaringan dasar yang biasanya memiliki variasi bentuk sesuai dengan fungsinya. Nah, misalnya parenkim yang ada di daun nih seperti ini. Karena dia mengandung banyak sekali klorofil, berarti fungsinya adalah sebagai pelaku fotosintesis. Nah, kalau misalnya kalian
tahu ada di enceng gondok mungkin. Nah, enceng gondok itu dalam selnya itu banyak sekali udara, maka disebut dengan parenchyma. Jadi tergantung dari parenchyma ini fungsinya sebagai apa. Nanti juga akan saya jelaskan di PowerPoint yang Ustazah share di LMS ini. Kemudian jaringan penguat itu adalah jaringan yang berfungsi sebagai penyokong tegaknya tumbuhan. Nah, ini memang fungsinya untuk penguat ya. Kalau untuk kolenkim ada dua macam, kolenkim dan sklerenkim. Untuk kolenkim biasanya di bagian-bagian tubuh tumbuhan yang masih muda, sedangkan sklerenkim itu ada di bagian yang memang fungsinya sangat kuat untuk menghadapi tekanan mekanis. Misalnya ada di tempurung kelapa. Nah, itu adalah salah satu contoh jaringan penguat yang dia jenis sklerenkim. Kalau yang kolenkim tadi contohnya mungkin kayak di kulit buah ya, kulit buah. Sehingga kalau kita menggigit misalnya apel ya, sekalian kulitnya kan biasanya ada bunyi crush. Nah, ini karena banyak sekali jaringan kolenkimnya. Yang keempat adalah jaringan pengangkut. Ini jaringan yang berfungsi sebagai sarana transportasi pada tumbuhan. Nah, ada dua macam, xilem dan phloem. Xilem untuk mengangkut air dan garam mineral, sedangkan phloem FF gitu ya, untuk mengangkut hasil fotosintesis. Dan yang terakhir adalah jaringan periderm atau gabus. Jaringan ini disebut dengan jaringan gabus karena memang dia fungsinya sebagai pelindung. Nah, kali ini dia pelindungnya pelindung sekunder, tidak seperti yang di epidermis tadi. Pelindung sekunder dia sebagai pengganti epidermis pada batang dikotil ataupun tumbuhan gimnospermae. Nah, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Nanti untuk penjelasan macam-macamnya dan segala contoh-contohnya nanti ada di PowerPoint yang Ustazah share di LMS. Oke, sampai di sini dulu. Habis ini kita meet. Materinya sampai sini ya. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.